Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Dwi Novita dengan NPM 2441131 kelas manajemen 24C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rukun iman dalam Islam. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Kata rukun sendiri memiliki arti dasar atau pokok yang harus dikerjakan, sementara iman bermakna yakin atau percaya. Umat Islam wajib memahami dan mengamalkan tiap rukun iman di kehidupan sehari-hari. Rukun iman sendiri terdiri atas 6 hal. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Keenam rukun iman itu wajib diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makna rukun iman. Seperti yang telah dijelaskan, rukun iman terdiri dari 6 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Berikut ini akan dijelaskan mengenai makna tiap-tiap poin rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya tidak mengingkari adanya Allah. Jika seorang muslim tidak mengakui adanya Allah, maka ia bukan termasuk mukmin. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat disimpulkan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada atau wujud. Setiap muslim wajib meyakininya meskipun belum pernah melihat, mendengar, ataupun menyentuhnya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Itu berarti umat muslim harus mempercayai terhadap adanya malaikat-malaikat Allah. Kita diwajibkan beriman kepada malaikat walaupun tidak pernah melihatnya. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, atau mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun atau dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat, atau mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya antara lain kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kepada kitab Al-Quran, selain meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati, sebagai umat Islam kita harus berpedoman dan mengamalkannya. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul Allah itu ada. Mereka diciptakan untuk membawa ajaran dan kebenaran kepada para umat. Para rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat. Ada banyak nabi dan rasul yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang wajib diketahui ada 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya meyakini dan mempercayai bahwa hari itu pasti akan datang. Pada hari itu, alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawaban. Beriman kepada hari akhir akan menambah ketaatan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang beriman akan senantiasa berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatannya semasa hidup di dunia, karena segala yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang terjadi pada manusia sudah menjadi ketetapannya. Qada artinya ketetapan. Sebelum manusia lahir di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan segala tentang kehidupan manusia tersebut, mulai dari rezeki, kematian, nasib, dan lain sebagainya.
Sementara itu, qadar artinya ketentuan atau kepastian Allah Subhanahu wa taala, Dia telah menentukan apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Kemudian kita akan bahas implementasi rukun iman dalam kehidupan. Memahami rukun iman tidak cukup hanya dengan mengetahui definisinya saja. Yang lebih penting adalah mengimplementasikan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh implementasi rukun iman dalam kehidupan antara lain, sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa, melatih kesabaran dan ketakwaan. Yang ketiga, zakat, membantu sesama yang membutuhkan. Yang keempat, haji, ibadah yang menumbuhkan rasa persaudaraan sesama muslim. Dan yang terakhir, berbuat baik, menolong sesama, berakhlak mulia, dari menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kesimpulannya, rukun iman merupakan fondasi utama dalam agama Islam. Dengan memahami dan mengamalkan rukun iman, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memperbaiki iman dan meningkatkan kualitas ibadah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.